Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuni Kumaila Wilda dari kelas MJ 805, mata kuliah Cyber Security Management. Nah, untuk perusahaan yang saya ambil yaitu terkait perusahaan Traveloka. Nah, untuk profil Traveloka sendiri, Traveloka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang platform pemesanan tiket pesawat, hotel, dan layanan perjalanan lainnya. Nah, Traveloka sendiri menggunakan teknologi untuk memberikan kemudahan dan transparansi dalam pemesanan perjalanan. Traveloka adalah perusahaan agen perjalanan berbasis daring dengan berbagai mode transportasi maupun akomodasi. Perusahaan ini berkantor pusat di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Yunardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Nah, analisis resiko keamanan cyber yang dialami oleh perusahaan Traveloka sendiri, di mana perusahaan Traveloka ini merupakan bentuknya adalah web atau aplikasi yang menghubungkan antara pembeli atau konsumen kepada transportasi maupun perhotelan. Nah, perusahaan ini rentan terkena serangan cyber yang bertujuan untuk mencuri data pengguna, karena di dalam Traveloka sendiri terdapat beberapa data rahasia yang dimiliki oleh konsumen seperti NIK, tanggal lahir, nomor HP, KTP, paspor, dan masih banyak lagi. Kemudian kedua, yaitu akan merusak sistem atau mengganggu operasional sehingga menyebabkan kerugian bagi pengguna. Potensi ancaman cyber yang lain yaitu adanya serangan DDoS yang menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia atau lambat, sehingga yang pasti akan merugikan baik bagi perusahaan maupun bagi pengguna. Nah, potensi yang dapat terjadi lagi yaitu adanya scareware, di mana dengan melakukan pop-up yang menakutkan, kemudian email phishing, iklan berbahaya, dan taktik psikologis yang dapat berdampak adanya kerugian finansial, pencurian data, dan kerugian kepercayaan oleh konsumen. Nah, untuk itu harus adanya rencana keamanan cyber. Yang poin pertama yaitu harus ada tujuan dan prinsip utama keamanan cyber yang diterapkan dalam Traveloka. Kemudian model keamanan cyber yang digunakan. Yang ketiga yaitu infrastruktur, teknologi, dan kebijakan internal yang dirancang. Dan yang keempat yaitu strategi mitigasi risiko dan rencana respon insiden. Nah, tujuan dan prinsip utama keamanan cyber yang diterapkan ini bertujuan di mana untuk melindungi sistem, jaringan, data dari adanya potensi akses gangguan, modifikasi, dan penghancuran yang tidak sah atau tidak disengaja pada aplikasi Traveloka. Dengan adanya keamanan cyber, keamanan pengguna Traveloka juga akan terjamin, sehingga mengurangi kekhawatiran pengguna atau konsumen. Nah, untuk model keamanan cyber yang dapat dilakukan pada perusahaan Traveloka, yang pertama yaitu melakukan perlindungan berlapis, kemudian adanya enkripsi data, kemudian melakukan penggantian password secara berkala, misalnya saja 3 bulan atau sampai 6 bulan sekali, agar keamanan data lebih baik. Kemudian untuk passwordnya diharuskan untuk menggunakan password yang tidak sama atau tidak pasaran. Kemudian melakukan pemantauan keamanan dengan melakukan pemantauan sistem dan jaringan secara terus-menerus agar dapat mengidentifikasi apabila terdapat adanya gangguan atau adanya kecurangan yang terjadi dalam sistem. Kemudian menggunakan autentifikasi multifaktor atau MFA yang bisa berasal dari SMS atau WhatsApp, atau bisa menggunakan aplikasi autentifikator, sehingga tidak ada akun yang mengalami
kebocoran atau akun tersebut diretas atau di-hide. Kemudian yang terakhir adanya autentifikasi biometrik, di mana untuk kesesuaian antara sidik jari atau dengan wajah. Nah, infrastruktur teknologi dan kebijakan internal yang dirancang, di mana di Indonesia telah ada pembentukan Cyber Security Operation Center dan dapat melakukan peningkatan firewall digital serta perketat peraturan keamanan cyber. Kemudian strategi mitigasi resiko dan rencana respon insiden, di mana strategi mitigasi resiko dan rencana respon insiden itu kita sebagai perusahaan harus memiliki antisipasi sebelum terjadinya insiden, yaitu dengan berbagai strategi agar tidak terjadi kejahatan cyber, di mana kita dapat meningkatkan keamanan informasi agar data tidak mudah diretas atau dicuri, misalnya saja menggunakan ISO IEC 2701. Selain itu, strategi lainnya yaitu menggunakan teknologi keamanan seperti menggunakan enkripsi data dan firewall. Nah, kesadaran internal perusahaan juga sangat penting dalam sebuah strategi, yaitu dengan melakukan pelatihan kepada karyawan tentang manajemen cyber yang baik, sehingga ketika terdapat insiden cyber yang perlu diperhatikan, karyawan juga bisa siap atau sigap dalam menanggapinya. Selain itu juga bisa mengidentifikasi dan mendeteksi. Kemudian terkait peretasan, penahanan, pemulihan, dan pembelajaran serta dapat melakukan